eh, apa yang menyebabkan Bung Tio merasa dikejar? Apa karena kata bodoh itu? Orang boleh tersinggung dengan diksi yang saya pilih, presiden bodoh. Tapi orang yang punya keterbukaan akan fokus pada substansi, bukan pada diksi. Diksi itu hanya alat kita untuk mendelivery tidak hanya substansi, tapi juga emosi. Siapa yang tidak marah ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang terbunuh? Saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misalnya. Ketika melemparkan gas air mata, mementungi kami. Ada banyak sekali ketidakadilan pikiran di sini. Bahwa seharusnya pemerintah itu punya sistem destilasi. Dia punya penyulingan terhadap emosi dan substansi. Sehingga kita berhadapan dengan diksi presiden bodoh, ya dia nggak akan sibuk dengan bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa. Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezimnya rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPD. 1.700. 1.700. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden, hapuskan itu, ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis, itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari.